Halo semuanya, perkenalkan saya Arif Olim Penampil dari kelompok 1 akan menjelaskan program linear programming tentang optimasi penggunaan sumber daya di greenhouse. Latar belakang pengelolaan greenhouse membutuhkan alokasi optimal sumber daya, listrik dan air yang terbatas. Program ini mengimplementasikan linear programming untuk menentukan kombinasi terbaik penggunaan lampu dan air guna memaksimalkan produktif tanaman. Dikembangkan dengan Python dan library PLP, program ini menunjukkan aplikasi praktis, optimasi linear dan pertanian modern untuk efisiensi sumber daya yang berkelanjutan. Baiklah, kita masuk ke, penjelasan program. Di sini ada struktur program, import library, dan inisialisasi. Program import library PULV yang merupakan base pattern untuk linear programming. Library ini menyediakan tools untuk mendefinisikan dan menyelesaikan masalah optimasi linear. Di sini ada fungsi utama program, membuat fungsi utama yang akan menampilkan header program dengan format yang rapi menggunakan garis pemisah. Kemudian kita lanjut masuk ke input data. Di sini ada input data area greenhouse. Program meminta pengguna memasukkan jumlah area greenhouse dan nama masing-masing area. Data disimpan dalam list untuk digunakan dalam perhitungan. Lanjut, input koefisiensi produktivitas, yaitu untuk setiap area, program mengumpulkan data efisiensi pengguna sumber daya, yaitu kuif lampu seberapa produktif setiap jam penggunaan lampu. Kuif air, yaitu seberapa produktif setiap liter yang akan digunakan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Masana Kabalu, NIM 230240020 dari kelas 5TI1, jurusan program studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, dan dari Politeknik Negeri Manado. Baiklah, saat ini saya akan melanjutkan penjelasan di bagian input data. Di sini, saya akan menjelaskan input kapasitas sistem. Nah, di bagian ini program mengumpulkan data kapasitas sistem dan batasan operasional. Yang pertama ada kapasitas total, yaitu daya listrik dan daya air yang tersedia. Kemudian ada konsumsi per unit, daya yang dibutuhkan per jam lampu dan per liter air. Kemudian ada batasan operasional, minimal dan maksimal penggunaan sumber daya per area. Kita masuk ke model matematis. Nah, di model matematis ini ada pembuatan model linear programming. Nah, di sini membuat objek masalah yang optimal dengan nama optimasi greenhouse dan tujuan maksimisasi. Lanjut, kita ke variabel keputusan. Di bagian ini mendefinisikan variabel keputusan. Di sini ada L. Nah, L ini merupakan jam penggunaan lampu per area, dan di sini liter air A ini liter air yang digunakan per area. Keduanya itu non negatif. Kemudian lanjut ke fungsi objektif. Ke fungsi objektif ini fungsi tujuan untuk memaksimalkan total produktivitas yang dihitung dari sumbangan masing-masing area berdasarkan penggunaan lampu dan air. Kita masuk ke kendala sistem. Nah, di kendala sistem ini, di bagian kendala sistem, program menerapkan 3 jenis kendala. Yang pertama, kendala daya, yaitu total konsumsi daya tidak boleh melebihi kapasitas. Kedua, kendala air, yaitu total penggunaan air tidak boleh melebihi kapasitas juga. Dan yang ketiga, kendala operasional, batasan minimal dan maksimal penggunaan per area. Kita masuk ke proses optimasi. Di sini kita masuk ke penyelesaian model. Memanggil solver untuk mencari solusi optimal berdasarkan model yang telah dibuat. Ini juga ada output hasil optimal. Nah,
Bagian sini, program memeriksa status solusi dan menampilkan hasil jika solusi optimal ditemukan. Lanjut ke detail alokasi sumber daya. Nah, di sini menghitung dan menampilkan alokasi optimal untuk setiap area, termasuk jam lampu dan liter air yang dialokasikan. Kemudian ada kontribusi produktivitas masing-masing area dan akumulasi penggunaan sumber daya. Nah, kita masuk ke ringkasan utilisasi. Nah, di sini bagian ini menampilkan ringkasan utilisasi sumber daya dalam bentuk persentase untuk evaluasi efisiensi. Halo semuanya, saya Jerry Mauntu dari kelompok 1. Jadi kali ini saya akan lanjut menjelaskan dan sekaligus mendemonstrasikan program ini. Nah, yang pertama kita masuk pada bagian penanganan solusi tidak layak atau invisible. Pada bagian ini memberikan pesan error yang informatif ketika tidak ada solusi yang memenuhi semua kendala. Kemudian ada penanganan solusi tak terbatas atau unbounded. Pada bagian ini menangani kasus di mana fungsi dan tujuan bisa mencapai nilai tak terhingga karena kendala yang terlalu longgar. Oke, selanjutnya di sini saya akan lanjut pada bagian pendemonstrasian program. Nah, pada bagian ini contohnya saya akan menginput untuk masukkan jumlah area. Di sini saya akan menginput 4. Dan nama area yang pertama saya akan masukkan hidroponik. Kemudian ada aeroponik, kemudian ada vertikulur, dan konvensional. Selanjutnya di sini dia meminta data produktivitas untuk hidroponik. Produktivitas per jam lampu di sini saya akan masukkan 6. Kemudian untuk produktivitas per liter air saya akan masukkan 4. Dan data produktivitas untuk aeroponik, produktivitas lampunya per jam saya akan masukkan 5. Kemudian untuk produktivitas per liter air saya akan masukkan 6. Untuk vertikulur di sini saya akan masukkan 3, 4. Dan untuk produktivitas per liter airnya di sini saya akan masukkan 3. Untuk konvensional saya akan masukkan 3. Untuk per liter air ini saya akan masukkan 5. Nah, ini dia juga meminta masukkan kapasitas sistem. Di sini total daya listrik saya akan masukkan 5000. Untuk total air yang sedia di sini 800 liter air. Kemudian ada daya per jam lampu saya akan masukkan 100 watt. Dan untuk daya per liter air saya akan masukkan 0,5. Kemudian maksimal jam lampu per air saya akan masukkan 12. Dan untuk minimal jam lampu per area saya akan masukkan 2. Dan yang terakhir saya akan masukkan minimal air per area saya akan masukkan 50. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Hasil ini menunjukkan solusi optimal dengan total produktivitas 4.710 unit, kapasitas listrik 5.000 watt, dan air 800 liter terpakai penuh. Aeroponik mendapat alokasi terbesar karena paling produktif per liter air, sedangkan area lain tetap mendapatkan alokasi minimal sesuai batasan. Hal ini membuktikan linear programming mampu mengatur sumber daya terbatas secara efisien untuk mencapai produktivitas maksimal. Oke, kali ini saya akan masuk pada kesimpulan program. Kesimpulannya, program linear programming optimasi greenhouse ini membantu mengatur alokasi listrik dan air secara optimal agar produktivitas
tanaman maksimal. Metode linear programming membuat keputusan lebih efisien dengan tetap memperhatikan keterbatasan kapasitas. Program ini sederhana, fleksibel, dan dapat diterapkan langsung pada permasalahan nyata di bidang pertanian. Terima kasih.